Shalom, Bapak Ibu dan kaum muda gereja, selamat Paskah. Sebelum kita beristirahat, mari kita dengarkan renungan malam yang hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 yang berbunyi, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan." Tema kita adalah kebangkitan Yesus melahirkan pengharapan. Pengharapan sering diartikan sebagai keinginan supaya sesuatu terjadi. Ada juga yang mengartikannya sebagai ekspektasi. Kalau pengertiannya seperti itu, pengharapan itu menjadi sesuatu yang tidak pasti, hanya bersifat dugaan kita saja. Kenyataannya nanti bisa baik atau bisa saja buruk, bisa terjadi atau bisa tidak terjadi. Pengertian pengharapan dalam iman Kristen adalah kita akan tiba pada tujuan Allah, bukan tujuan kita. Tujuan Allah bagi kita adalah kita semakin bertumbuh serupa karakter Kristus dan berkuasa bersama Kristus. Sejak semula, Allah telah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia, dan kita diberi kuasa atau otoritas di bumi ini. Kejadian 1 ayat 26. Pengharapan kita akan tujuan Allah itu pasti, kokoh, tidak berubah, karena tujuan Allah tidak pernah berubah. Namun kenyataannya kita hidup di dunia yang serba tidak pasti dan tidak nyaman. Kita mengalami penderitaan, kesusahan, penolakan, disalah mengerti, ketidakadilan, kekurangan, kelaparan, sakit penyakit, bencana alam, perang, teror, dan lain sebagainya. Semua penderitaan yang kita jalani itu adalah akibat dosa, karena dunia yang kita tempati ini telah jatuh ke dalam dosa. Penderitaan itu bisa membuat kita kehilangan pengharapan akan tujuan Allah. Dan akhirnya kita mengejar pengharapan pribadi kita yang dipengaruhi oleh keinginan daging kita, atau biasa disebut dengan pengharapan dunia. Misalnya karena kemiskinan yang kita alami atau kita lihat, kita menetapkan tujuan hidup kita adalah menjadi kaya, sukses. Itulah harapan dan fokus kita. Oleh sebab itu, waktu dan segala potensi kita kerahkan untuk mencapai harapan tersebut. Tidak salah kita menjadi kaya dan sukses, tetapi itu bukan tujuan utama hidup kita. Kesuksesan dan kekayaan hanyalah bonus. Bapak Ibu Saudara, kita harus membangun pengharapan hidup kita hanya di dalam Tuhan Yesus, supaya kita tidak kehilangan tujuan Allah dalam hidup kita. Mengapa kita harus mendasarkan pengharapan kita hanya kepada Yesus? Yang pertama, penebusan yang Yesus kerjakan membuat kita mengalami kelahiran baru dan hidup dalam tujuan Allah. Tanpa penebusan Kristus, kita tidak memiliki pengharapan akan tujuan Allah dalam hidup kita. Yang kedua, sebagai manusia, Yesus telah turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ia juga telah dicobai oleh berbagai macam pencobaan, hanya Dia tidak berbuat dosa. Bahkan Dia telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dia menanggung penyakit kita, memikul kesengsaraan kita, pemberontakan dan kejahatan kita ditimpakan kepadanya. Bahkan Ia telah turun ke dalam kerajaan maut untuk mengalahkan penguasa kerajaan maut, yaitu iblis dan antek-anteknya. Pada hari yang ketiga Yesus bangkit, membuktikan bahwa Ia telah menang dan berkuasa atas kerajaan kegelapan. Dengan mengimani kebenaran ini, kita tidak lagi hidup dalam keputusasaan. Kita dimampukan untuk berkuasa atas dosa dan segala kelemahan kita, karena ada pengharapan akan jaminan kemenangan dalam kebangkitan Kristus. Ketika kita mengalami penderitaan macam apapun di bumi ini, percayalah bahwa Yesus telah lebih dahulu mengalaminya. Dan sekarang Ia pun turut mengalaminya bersama kita. Kita tidak pernah ditinggalkan berjuang sendiri. Yang ketiga, dengan kebangkitan Kristus, segala macam penderitaan yang kita alami, kita hadapi dengan suatu pengharapan bahwa semuanya itu mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan yang kita hadapi saat ini. Kemuliaan itu adalah kita semakin serupa dengan Kristus dan memerintah bersama dengan Dia. Yang keempat, kebangkitan Kristus juga menumbuhkan pengharapan akan adanya pemulihan.
pemulihan roh dan jiwa kita, pemulihan dari sakit penyakit, pemulihan keuangan, pemulihan hubungan antar keluarga, pemulihan bisnis kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, pemulihan dalam bidang apapun. Sekalipun nampaknya mustahil, sekalipun nampaknya tidak mungkin, sudah tidak ada harapan, namun kebangkitan Kristus senantiasa melahirkan pengharapan demi pengharapan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, selama kita memiliki Yesus Kristus, kita akan selalu memiliki harapan. Mari kita tujukan iman dan pengharapan kita hanya kepada Kristus saja. Harapan kita di dalam Kristus tidak akan mengecewakan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.